Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Armi Handayani. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 3, kelas C, dengan NIM 2311398. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pernikahan. Baik, yang pertama, apa sih itu pernikahan? Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang diakui secara hukum, agama, dan sosial dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Pernikahan melibatkan komitmen dan tanggung jawab bersama untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan bersama. Nah, selanjutnya itu ada rukun atau syarat pernikahan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rukun. Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun menurut ajaran Islam merupakan hal yang pokok dan tidak boleh ditinggalkan. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya mempelai laki-laki dan juga perempuan. Selain rukun juga ada syarat. Apa sih syaratnya itu? Nah, syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama. Ialah, di agama Islam, calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Calon suami ridho atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu. Tidak sedang melakukan ihram dan tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri dan tidak sedang mempunyai empat istri. Nah, selain untuk mempelai pria, ada juga loh untuk mempelai wanita. Apa aja sih itu? Syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri itu adalah beragama Islam, terang bahwa ia wanita, bukan kunsa atau mempunyai dua alat kelamin. Wanita itu tertentu orangnya, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak atau masih dalam masa idah, tidak dipaksa dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Nah, yang kedua, adanya wali dan dua saksi. Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Wali hendaklah seorang lelaki muslim balik, berakal, dan adil. Artinya tidak fasik, karena itu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Hal ini dilantaskan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perkawinan tanpa wali. Haji riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasai. Akan tetapi, Imam Hanafi itu tidak mensyaratkan wali dalam sebuah perkawinan. Perempuan yang telah balik dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam. Nah, yang ketiga itu adanya ijab dan kobul. Ijab dan kobul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria yang ia cintai, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab dan kabul dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima akad dan saksi, ucapan nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Nah, kalau misalkan ucapan akadnya itu tidak jelas, maka bisa diulangi lagi sampai ucapan akadnya itu jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Selanjutnya itu ada hikmah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama juga mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik dan juga mulia. Pernikahan juga menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan ini antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa atau lain-lain. Nah, jika syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu tidak lengkap, maka pernikahan itu tidak akan sah.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.